Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rati Silviani dengan NIM 0503222112 sebagai salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas F semester 1. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Oke guys, di sini saya akan mengambil satu judul materi yang berjudul Hubungan Agama dan Negara. Selama ini, pengkajian tentang hubungan agama dan negara masih terus berbenah di kalangan para ilmuwan maupun keagamaan. Sebenarnya apa sih hubungan antara agama dan negara? Apakah agama itu bagian dari negara atau negara itu bagian dari agama? Oke, mari kita bahas. Dalam perkembangannya, persoalan tentang hubungan agama dan negara telah melahirkan dialektika atau pertentangan dan polarisasi pandangan. Apa aja sih pola pandangan yang dimaksud di sini? Pola pandangan yang dimaksud di sini itu ada 4. Yang pertama, teokrasi. Yang kedua ada sekularis. Yang ketiga ada komunis. Dan yang keempat ada moderasi. Pandangan yang pertama yaitu pandangan teokrasi. Pandangan teokrasi beranggapan dan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan negara. Dalam arti kata lain, antara agama dan negara diyakini sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut pandangan ini, negara dan agama itu menyatu, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan dan segala tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilaksanakan karena perintah Tuhan. Dalam perkembangannya, pandangan ini terbagi menjadi 2 paham. Paham yang pertama yaitu paham teokrasi langsung. Yang dimaksud dengan paham teokrasi langsung adalah paham yang berpandangan bahwa pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Paham yang kedua yaitu paham teokrasi tidak langsung. Yang dimaksud dengan paham teokrasi tidak langsung adalah paham yang meyakini bahwa yang memerintah pemerintahan atau negara adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Pola pandangan selanjutnya adalah pandangan sekularis. Yang dimaksud dengan pandangan sekularis adalah pandangan yang beranggapan bahwa antara agama dan negara tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dalam paham ini diyakini negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan duniawi, sedangkan agama murni urusan hubungan manusia dengan Tuhan. Kita lanjut pola pandangan yang ketiga, yaitu komunis. Komunis beranggapan bahwa hubungan antara agama dan negara berdasarkan pada filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis. Pola pandangan yang terakhir ada pandangan moderasi. Yang dimaksud dengan pandangan moderasi adalah pandangan yang beranggapan bahwa di dalam agama terdapat nilai-nilai baik seperti keadilan moral dan sistem keteraturan. Sementara negara memiliki sistem kekuatan seperti nilai kesejahteraan dan kenyamanan warga negara. Jadi, dari sudut pandang ini, hubungan antara agama dan negara ditautkan dengan nilai dan sistem yang sama. Selanjutnya, saya akan bahas agama dan negara dalam sudut pandang Islam. Pembicaraan yang mengarah pada perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara dalam sudut pandang Islam telah berlangsung sangat lama, sejak abad ke-1 Hijriah. Pada akhirnya, perdebatan ini melahirkan 3 aliran utama mengenai hubungan agama Islam dengan negara. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yaitu
agama yang mencakup hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang paling sempurna, yang paling tinggi, dan tercakup di dalamnya pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuklah kehidupan bernegara. Tokoh utama dari aliran yang pertama ini adalah Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Muhammad Rashid Ridho, Sayyid Qutb, dan Maulana Abdul A'la Al-Maududi. Lanjut aliran yang kedua, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Maksudnya itu, Islam adalah agama yang tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh utama dari aliran yang kedua ini adalah Ali Abdul Ar-Razik dan Dr. Toha Husin. Aliran yang terakhir yaitu aliran yang ketiga. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi Islam terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara. Tokoh utama dari aliran yang ketiga ini adalah Dr. Muhammad Hussein Haikal. Setelah mengetahui bagaimana agama dan negara dalam sudut pandang Islam, selanjutnya kita akan bahas bagaimana Indonesia memandang Islam dan negara. Hubungan Islam dan negara di Indonesia dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan ini mencirikan adanya ketegangan antara negara dan Islam sebagai suatu agama. Misalnya, pada hubungan ini, eksistensi Islam politik atau politikal Islam pada masa kemerdekaan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik kebangsaan negara. Intinya, pada masa ini, negara terus berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologi politik Islam. Kedua, hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan model ini setidaknya terjadi pada tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya dan munculnya kebijakan-kebijakan yang dianggap positif bagi kalangan umat Islam. Bahtiar mengatakan bahwa terdapat dua alasan yang mendasari negara melakukan akomodasi terhadap Islam. Alasan yang pertama yaitu mereka transformasikan ke dalam entitas level menengah, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Alasan yang kedua yaitu adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam. Sekian materi yang ingin saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf karena saya bukanlah manusia yang sempurna. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.